He had all kinds of affectations of dress and manner. He visited foreign countries and would sleep outside in a tent. Terrorists could not carry out their crimes without the sanctuary and support provided by regimes such as Colonel Gaddafi's in Libya. Gaddafi was a terrorist. He wanted the respect of the world while he was terrorizing everybody. We refused to bow our heads in front of America. Siapa yang tak kenal Muammar Gaddafi? Tokoh dunia Arab yang kontroversial dan menjadi salah satu tokoh yang kerap memicu kekesalan dunia barat karena sepak terjangnya, terutama keterbukaan Gaddafi dalam memberikan dukungan dan pendanaan kelompok-kelompok yang oleh barat dianggap kelompok Islam militan dan teroris. Libya pun menjadi salah satu negara yang diisolasi barat dalam dunia internasional. Oleh sebab itu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sosok Muammar Gaddafi, serta membahas pemikiran dan karir politik Muammar Gaddafi, bahkan mengenai hubungan Libya dan Amerika yang semakin memanas. Gaddafi lahir di kawasan gurun pasir dekat Sirte, tanggal 7 Juni 1942. Ia lahir dari keluarga keturunan Arab Badui. Ibunya adalah keturunan Yahudi, kemudian memeluk agama Islam pada usia 9 tahun. Jadi secara garis keturunan, Gaddafi adalah seorang yang berdarah Yahudi. Gaddafi muda sangat mengagumi Presiden Mesir dan pemimpin nasionalis Arab, Gamal Abdul Nasir. Selain itu, ia juga menyatakan diri sebagai penggemar Mao Zedong, Joseph Stalin, bahkan Adolf Hitler. Gaddafi juga pernah ikut dalam aksi-aksi protes anti-Israel pada masa krisis terusan Suez tahun 1956. Dalam karirnya, Gaddafi pernah mengenyam pendidikan militer di Inggris, dan ketika kembali ke Benghazi, salah satu kota besar di Libya, ia melakukan kudeta tepatnya tanggal 1 September 1969. Semenjak memimpin kudeta tak berdarah ini, nama Muammar Gaddafi mulai mencuat. Pemuda yang saat itu masih berusia 27 tahun, mampu merebut kekuasaan di Libya dari tangan Raja Idris pertama. Saw the Western-backed monarch, King Idris, as extremely corrupt. There was virtually a bloodless coup, really because there were no institutions in Libya that were organized well enough to really stand up for the king, to protect the king. Sebagaimana yang kita ketahui, awalnya Amerika mendukung kemerdekaan Libya dan disusul peningkatan hubungan sampai tingkat kedutaan. Tetapi semenjak kudeta tak berdarah yang dilakukan Gaddafi, hubungan kedua negara itu menjadi retak. Lantaran Gaddafi adalah seorang yang membenci Barat, terlebih Amerika. Kebencian Gaddafi terhadap Barat tercermin dari sikapnya melancarkan revolusi budaya yang intinya mengandung penyingkiran semua ideologi dan pengaruh yang berbau asing, seperti kapitalisme dan komunisme. Sudah menjadi rahasia umum, sebelum Gaddafi memimpin, Raja Idris adalah seorang yang sangat pro terhadap Amerika. Tidak mengherankan jika kemudian ideologi asing tersebut mulai merasuki sejumlah budaya dan sistem pemerintahan, serta perekonomian Libya. Maka untuk menangkis ideologi tersebut, Gaddafi menuangkan filosofi-filosofi politiknya yang menjadi semacam konstitusi Libya dalam sebuah buku yang disebut Buku Hijau pada tahun 1970. Dalam buku itu, Gaddafi menggabungkan sosialisme dan kapitalisme yang dikombinasikan dengan aspek-aspek keislaman sebagai dasar ideologi Libya. Pada tahun 1977, ia memperkenalkan sistem kenegaraan yang disebutnya sistem Jamahiriyah atau negara rakyat, yang dimana kekuasaan tertinggi berada pada sebuah komite rakyat yang jumlah anggotanya mencapai ribuan. Sosok Gaddafi adalah sosok yang unik. Dalam kunjungannya ke sebuah negara, dia tinggal dalam sebuah tenda gaya masyarakat Arab Badui yang ditata dengan mewah. Dia juga mempekerjakan pengawal-pengawal perempuan lengkap dengan persenjataannya. Sejumlah analis mengungkapkan pendapatnya tentang sosok Gaddafi, pemimpin Libya yang berpangkat kolonel itu.
Dia adalah sosok yang unik baik dalam pernyataan-pernyataannya, perilaku, tindakan-tindakan, dan strategi-strateginya. Adapun analis politik asal Amerika Serikat yang beberapa kali bertemu dengan Gaddafi mengungkapkan jika Gaddafi menganggap dirinya sebagai orang yang sangat intelek. Untuk seorang autokrat, temperamennya kadang secara mengejutkan sangat filosofis dan membuat orang merenung. Sebagai orang yang berasal dari suku yang terbelakang di Arab, Gaddafi mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman dari kehidupan padang pasir yang keras. Dan itulah yang membuat sosok Gaddafi menjadi sosok pemimpin yang tipikal, cukup modern, memiliki kemampuan untuk bertahan paling tidak untuk saat ini. Selama 39 tahun, Gaddafi masih bertahan sebagai pemimpin Libya, dan ia menjadi satu-satunya pemimpin Arab yang paling lama berkuasa. Hubungan antara Amerika Serikat dan Libya yang semula baik pada masa Raja Idris berubah menjadi saling memusuhi. Bahkan hubungan kedua negara ini semakin memburuk dan mencapai titik krisis. Pada bulan Desember 1979, masyarakat anti Amerika Serikat di Libya menggelar demonstrasi pro-Iran. Bahkan, massa membakar gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Tripoli yang menjadi akhir dari demonstrasi tersebut. Pertikaian kedua negara tersebut semakin memanas pada tahun yang sama, yakni sebuah pesawat tempur Amerika menembak jatuh 2 pesawat tempur Libya di atas Teluk Sidra. Hal ini menyebabkan Gaddafi berang. Pasca kejadian ini, ia semakin terang-terangan membenci dan menentang Amerika. Selama puluhan tahun memerintah Libya, Gaddafi berusaha menanamkan pengaruhnya di negara-negara sekitarnya. Di era tahun 1980-an, Gaddafi memberikan keleluasaan bagi kelompok-kelompok pemberontak dari Afrika Barat untuk membuka kem-kem latihan di Libya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang memberikan dukungan dan bantuan dana bagi sejumlah kelompok yang oleh Barat disebut kelompok militan dan teroris. Ia disebut-sebut memberikan sokongan kepada Tentara Republik Irlandia dan organisasi-organisasi pembebasan Palestina. Sikap itulah yang membuat dunia Barat kerap mengecam Gaddafi, yang berujung pada pengisolasian Libya dari pergaulan dunia internasional. Mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, bahkan sampai menjuluki Gaddafi sebagai julukan anjing gila. Pada tahun 1986, Amerika membombardir kota Tripoli dan Benghazi sebagai respon atas dugaan keterlibatan Libya dalam sejumlah aksi-aksi serangan di Eropa. Murderers could not carry out their crimes without the sanctuary and support provided by regimes such as Colonel Gaddafi's in Libya. Around 2 a.m. in Berlin when the bomb went off in the crowded La Belle discotheque. Police say there were about 500 people inside, many of them off-duty U.S. soldiers. The bomb exploded. Is that people judge you by the company you keep? Serangan itu kabarnya sempat membuat Gaddafi terguncang karena putrinya yang masih kanak-kanak tewas dalam serangan tersebut. 2 tahun setelah kejadian tersebut, Libya sempat tersisih di kancah internasional sebagai akibat dari pengeboman pesawat di wilayah udara Lockerbie pada tahun 1988. Kejadian ini menewaskan 270 orang. Akibat peristiwa tersebut, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi 748 dan 883 pada tahun 1992 sampai 1993. Isi resolusi itu adalah menjatuhkan sanksi atas Libya dan membekukan aset-aset, serta mengembargo perlengkapan pertambangan minyak secara selektif. Namun pada tahun ke-39 kekuasaannya di Libya, Gaddafi mengambil langkah tak terduga. Sikapnya pada dunia Barat melunak, terutama pada musuh bebuyutannya, Amerika. Sehingga pada tahun 2003, Gaddafi mengaku bertanggung jawab atas tragedi Lockerbie. Ia setuju untuk membayar ganti rugi kepada keluarga dari 270 orang yang tewas dalam peristiwa tersebut. Gaddafi juga mencela aksi teror dan mengumumkan pada tahun 2003 ia akan menghentikan upaya untuk memperoleh senjata pemusnah massal sehingga menghasilkan pencabutan sanksi PBB. PBB menjatuhkan sanksi atas Libya pada tahun 1990-an untuk menekan negeri tersebut agar menyerahkan 2 pria yang diduga terlibat dalam pengeboman Lockerbie.
Sikap yang ditunjukkan oleh Gaddafi memunculkan pertanyaan, mungkinkah Gaddafi takut Libya seperti Irak? Pasalnya, pasca keberhasilan Amerika menumbangkan Saddam Hussein, ia kemudian mengakui bahwa Libya mengembangkan senjata pemusnah massal dan akan memusnahkan semua programnya. Libya kemudian mengizinkan para pemeriksa internasional masuk ke negaranya untuk mengamati kegiatan mereka. Pengumuman Gaddafi itu juga secara dramatis memperbaiki hubungan Libya dengan Barat, terlebih Amerika. Sejak saat itu hubungan kedua negara ini semakin membaik. Amerika tidak lagi menganggap Gaddafi sebagai musuh mereka. Bahkan kedua negara ini meningkatkan kontrak dan menyingkirkan segala hambatan hubungan diplomatis. Perusahaan-perusahaan minyak Amerika kembali masuk ke Libya. Semua yang dilakukan oleh Gaddafi berputar 180% dari sikap sebelumnya yang menentang Amerika. Oleh karenanya, banyak pihak yang menilai bahwa ada unsur politik di balik tindakan Gaddafi. Banyak pihak yang menilai langkah Gaddafi adalah untuk mempertahankan rezimnya. Pada bulan Februari 2009, Gaddafi terpilih sebagai pemimpin Uni Afrika. Setelah ia lelah memimpin Persatuan Arab dan beberapa bulan setelah sukunya menobatkan sebagai rajanya para raja. Walaupun di akhir masa jabatannya Gaddafi menjadi luluh terhadap Amerika, tetapi ia tetaplah tokoh yang masih diperhitungkan dan ditakuti oleh negara Barat dan Eropa.